bajing moneng gitu parane mang. Piye lho jane bocah iki? Ki mau wis tak omongi, apik tak jak dolan. Kok renek gitu jane. Jeng iket mau tak golek nang iki lho, iket mau tak golek. Apa Jan garai wong mumet tok. Siapa yang golek aku barang? Mau. Ini apa tak jak dolan, tak jak munir-munir dunia. Nyapa aku gak Keliling-keliling golek. ora Nulis iki lho. pondok tok ya wi. Tulisanku sik akeh awake tampaman. Nah, Legalisir wah, ratam ini nulis cara kok. munggah aku. Oh iya jeng peh. Kowe nulis kok malah kelingan aku. Jadi ki mau sejarah ya rada nyempet-rempet iki om. Rada nyerempet-rempet tulisan iki mau. Nah, jadi biyen pasca perang semesta, perang Pangeran Diponegoro, setelah perang Pangeran Diponegoro itu banyak terjadi perubahan. Karena apa? Karena pada suatu hari ketika itu Belanda itu corone powegel karo Pangeran Diponegoro. Powegel mari ngono pengen ngusut sakjane apa to sing ndadekne Pangeran Diponegoro sampai kaya ngono. Kekuatannya jan dahsyat banget sampai iso meh ngalahne Belanda. Nah, akhirnya usut ternyata masih ada hubungannya dengan para ulama, masih ada hubungannya dengan agama-agama, masih ada hubungannya dengan antara ya seperti koyok ning pesantren ngono lah, antara santri karo murid, kedua santri karo yai ngono. Nah, jadi setelah Belanda itu mengetahui seperti itu, akhirnya tulisan-tulisan itu akhirnya apa jenis kok tulisan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan agama Islam, terus sesuatu apa pelajaran-pelajaran sing ono hubungane iku kabeh dirampas karo Belanda, akhirnya dibuang kabeh. Ben apa? Ben umat Islam kabeh gak iso belajar. Nah, tapi si ono terus kelanjutane. Pengen ngerti ra kelanjutane? Ora. Pemirsa pengen ngerti? Nah, nek denger ngerti, kita lihat setelah yang satu ini. Perang semesta yang digerakkan oleh Pangeran Diponegoro membuat penjajah kapok dan menyesal seumur hidup. Karena itu pula Belanda bekerja keras untuk menyelidiki apa yang menjadi faktor penentu bagi tumbuhnya semangat perlawanan Diponegoro. Maka mulai dilakukan penelitian penyebab besarnya dukungan pada Diponegoro. Mulai dari rakyat kecil, pedagang, hingga para pangeran dan raja-raja yang melahirkan militansi yang luar biasa. Setelah diteliti, diketahui bahwa sumber semangat jihad prajurit Diponegoro adalah agama Islam. Dan agama ini mata rantainya adalah pada para wali songo dan ulama sesudahnya. Dengan mengetahui hal itu, maka Belanda pun mulai bersikeras merampas berbagai karya para wali dan ulama. Tidak boleh dibaca dengan menyebutnya sebagai karya rendahan dibanding karya Adiluhung yang dikarang zaman Kahuripan, Singosari, ataupun zaman Majapahit. Karya para wali itu mulai diburu dan dirampas agar tidak bisa dibaca oleh para rakyat Nusantara.
Sebagian disimpan di tangsi militer atau di rumah para indol. Sebagian besar dilarikan ke negara Belanda atau dijual belikan ke seluruh daratan Eropa. Sehingga umat Islam di situ kehilangan pegangan kitab ajarannya. Untung tradisi menyalin kitab terus berjalan di berbagai pesantren sehingga keterputusan masih bisa dijembatani. Tetapi secara umum telah mengakibatkan krisis yang luar biasa. Dengan terjadinya keterputusan budaya pasca Perang Diponegoro, para bujangga dan santri baru tidak bisa mengakses tradisi Islam, terutama yang berupa naskah. Ajaran para wali hanya dipelajari secara sangat terbatas turun-temurun oleh pengikut mereka. Ajaran dan tradisi Nusantara diputus hingga sampai zaman Hindu-Buddha. Sementara zaman peradaban Islam dianggap zaman keruntuhan yang tidak melahirkan peradaban dalam bentuk pemikiran ketatanegaraan, kesenian, teknologi, serta arsitektur. Dari zaman Hindu itu kemudian dibawa loncat ke zaman penjajahan Eropa. Di saat yang sama mulai bangkit juga proses Arabisasi berkenaan dengan semakin derasnya arus transportasi dari Nusantara ke Arab. Sehingga kaum santri pun mengakses langsung ajaran Islam dari kitab berbahasa Arab. Tidak mulai transformasinya dalam kitab-kitab berbahasa Nusantara, baik yang ditulis para wali maupun para ulama selanjutnya yang tak terhitung jumlahnya. Nah, dengan demikian sanad keilmuan dengan para wali dan ulama Nusantara sedikit banyak mengalami keterputusan. Inilah salah satu penyebab kenapa kaum santri tidak memiliki keakraban dengan karya dan ajaran Panembahan Kadilangu, Syekh Yosodipuro atau Syekh Burhanuddin Ronggowarsito. Padahal karya para ulama tersebut ditulis dengan bahasa Jawa dan aksara Jawa yang tidak dipahami lagi oleh ulama berikutnya. Apalagi sejak diperkenalkannya pendidikan barat secara meluas, terutama dengan diberlakukannya politik etis yang bertujuan untuk menciptakan birokrat kolonial, pendidikan tidak lagi terpusat di pesantren, melainkan mulai muncul sekolah sebagai tandingan yang diciptakan Belanda. Berbeda dengan pesantren yang menggunakan bahasa Arab dan Jawa serta aksara Arab dan Jawa. Tetapi di sekolahan mulai diperkenalkan huruf Romawi atau huruf Latin yang secara perlahan menggeser aksara Jawa. Pada perkembangan berikutnya huruf Latin pun menjadi dominan di sekolah, sementara aksara Jawa sudah mulai tergeser. Demikian juga pesantren mulai didominasi aksara Arab dan aksara Pegon, sementara aksara Jawa dan aksara daerah lainnya sudah mulai ditinggalkan. Proses itu pun menjadikan generasi baru baik dari kalangan ulama dan para sarjana, termasuk para santri dan mahasiswa, tidak lagi mampu membaca aksara Jawa atau aksara lokal lainnya. Akibatnya terputuslah akses bangsa ini terhadap khazanah ilmu pengetahuannya sendiri. Sementara para wali songo dan ulama sesudahnya hampir semuanya menulis dalam aksara Jawa. Ketidakmampuan generasi baru Islam dalam mengenal karya para ulama terdahulu dan pujangga Islam terdahulu mengakibatkan generasi baru menganggap para ulama besar seperti Panembahan Giri, Panembahan Bona, Panembahan Kadilangu, Kiai Yosodipuro, dan Kiai Ronggowarsito sebagai tokoh abangan atau kejawen, bukan lagi dianggap menjadi ulama atau kiai. Nah, kesalahpahaman itu akan terus terjadi bila para ulama dan santri tidak mampu membaca karya para wali dan ulama yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa. Keterputusan silsilah, rawi, serta sanad gerakan Islam ini mengakibatkan gerakan Islam belakangan ini kehilangan rujukan. Kemudian kehilangan arah sehingga mereka mudah menjadi limbung ketika menghadapi persoalan sosial dan politik yang terjadi. Berbagai solusi dicari dari luar, berbagai teori canggih dihadirkan. Tetapi apa? Tetapi bangsa ini semakin parah penyakitnya karena keracunan oleh teori. Ibarat orang terlalu banyak menelan obat-obatan dari luar yang tidak sesuai.
Padahal para ulama, para bujangga Nusantara telah merumuskan sebagai jawaban serta strategi menghadapi persoalan yang ada. Keterputusan sumber itu juga mengakibatkan bangsa ini kehilangan rasa bangga dan harga diri di hadapan bangsa lain yang dianggap lebih kaya konsep, kaya pengalaman, dan maju dalam kebudayaan. Kemudian kondisi seperti ini mulai disadari, kemudian dicari langkah untuk menyelesaikannya. Berbagai kajian dilakukan untuk menemukan sumber dan jati diri bangsa kita ini. Peradaban klasik Nusantara termasuk Jawa yang kaya raya itu sedikit yang bisa diketahui oleh generasi baru. Kalaupun ada yang mempelajarinya, mungkin itu hanya untuk kepentingan akademis saja, bukan sebagai rujukan berpikir dan pedoman dalam perilaku. Karya Syekh Bagus Burhan Ronggowarsito sendiri tidak banyak diapresiasi kalangan ulama dan santri. Kalangan luar pesantren justru yang mengkaji dan mengamalkannya sebagai sumber kebatinan mereka. Demikian juga umumnya kalangan yang menulis dan menerjemahkan karya Ronggowarsito berasal dari luar pesantren. Biografi Ronggowarsito sendiri ditulis oleh Ratot Keraton. Buku tentang Serat Kalatida ditulis oleh Karkono Kamajaja yang berjudul Zaman Edan tahun 1964. Biografi singkat Ronggowarsito ditulis oleh seorang penggerak kebudayaan Jawa, Anjar Ani, tahun 1980. Tulisan tentang Serat Hidayat Jati ditulis oleh Simo. Akhirnya nuansa kepesantrenan karya ulama bujangga itu menjadi hilang. Kemiskinan tentang referensi khazanah pesantren dan kitab kuning membuat tafsiran mereka tentang ajaran Ronggowarsito menjadi sangat dangkal. Bahkan tidak sedikit yang menyimpang. Dalam menerjemah beberapa istilah juga tidak tepat baik dalam hal bahasa maupun makna. Ini semua merupakan tantangan bagi kalangan pesantren, ulama, dan pesantren agar sudi menerjemahkan dan menyarahi serta mengembangkan karya ulama besar itu sesuai dengan khazanah pesantren sendiri. Karena dunia pesantren sebagaimana dikonseptualisasi, dialami dan ditulis oleh Ronggowarsito hanya bisa dijelaskan secara lebih mengena oleh kalangan pesantren itu sendiri. Dalam menyelamatkan budaya dan karya Nusantara, baik falsafah, sistem sosial, serta sistem keilmuannya, para ulama pesantren tidak boleh tinggal diam. Bangsa ini sedang melakukan pencarian sumber otentik dari khazanah sendiri. Kalau kalangan pesantren tidak mengambil peran ini, akan diambil kelompok lain yang kurang ahli. Akibatnya apa? Akan tetap terjadi penyimpangan seperti sekarang ini. Sehingga keterputusan dunia pesantren dengan masa lalunya sendiri akan terus terjadi. Dan semuanya itu akan mengakibatkan kepicikan dan kemadegan pesantren. Dalam upaya menyehatkan kehidupan bangsa ini, jalan yang harus ditempuh adalah menyambungkan bangsa ini dengan sejarah dan budayanya sendiri. Dengan demikian, bangsa ini akan menemukan kembali jati dirinya. Selanjutnya akan menemukan kepribadiannya. Pembangunan kepribadian inilah yang harus menjadi agenda besar bangsa ini yang dijalankan melalui pendidikan pesantren, sekolah, juga lembaga sosial lainnya. Pengenalan bahasa dan aksara lokal baik Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Kutai, dan sebagainya perlu digiatkan kembali. Karena apa? Karena ini merupakan jalan masuk ke dalam filsafah, cara berpikir dan kebudayaan bangsa ini sendiri. Dengan cara itu pun tradisi sejarah dan budaya lama akan tersambung kembali, sehingga bangsa ini punya akar, punya pondasi dalam melakukan gerakan di masa depan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.